nih. Hmm. Jadi susu ini merupakan sumber protein yang setara dengan Jadi daging. sebetulnya yang untuk anak tuh yang lebih baik yang mana ya Mas Yudi? Ya, lagi-lagi ke tagline ya, untuk anak jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jadi spesifik terhadap tinggi badan, susu ini hanya mengandung ya bunda-bunda yang ngasih anaknya susu berlebihan ya sampai 6 botol sehari. Manifestasinya apa? Tentu saja yang anak akan Sobat Sehat RSCM, apa kabar? Jumpa lagi dengan podcast RSCM. Kali ini bersama saya Ajeng yang akan memandu obrolan kita hari ini dengan narasumber seorang ahli gizi. Masih muda, tapi sudah banyak pengalamannya dan juga selalu mengupdate ilmunya di bidang gizi dan kesehatan. Kita sapa dulu ya. Halo Mas Yudi Ardianto, Sarjana Gizi, Magister Kesehatan Masyarakat. Oke, apa kabar Mas Yudi? Halo semuanya, sobat sehat. Alhamdulillah baik-baik saja. Kak Ajeng apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik nih kita Mas Yudi. Nah, gini Mas Yudi, kemarin kan sempat rame ya di media sosial kalau anak minum susu 2 liter sehari katanya bisa cepet tuh tinggi badannya. Wah, 2 liter ya? 2 liter sehari. Liter. Tapi jangan dijawab dulu ya. Jangan Karena spill dulu nih. Dia jangan spill dulu biar penasaran ya sobat sehat semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan inti, saya mau tanya nih, apakah memang susu itu memang sekrusial itu ya dalam menunjang pertumbuhan tinggi badan seorang anak? Nah, terkait berbicara dengan susu nih sobat sehat RSCM, apakah susu ini penting banget untuk pertumbuhan terutama tinggi badan pada anak ya? Kalau dilihat-lihat dari jenis bahan makanannya, susu ini kalau digolongkan berdasarkan piramida gizi seimbang, dia posisinya ada di dalam sumber protein nih Kak Ajeng nih. Jadi susu ini merupakan sumber protein yang setara dengan daging, ikan, kemudian ayam, telur. Nah, jadi sebenarnya kalau kita nggak mengkonsumsi susu, ini nggak masalah. Yang penting kita mengkonsumsi cukup penuhi kebutuhan protein hewani sesuai dengan rekomendasi dari gizi seimbang. Gitu Kak Aja. Oke. Jadi ada sumber zat gizi lain ya? Tuh. Ada telur juga, ada daging ya. Yang setara nih dengan susu. Kemudian kandungan di susu itu apa ya yang berkaitan dengan pertumbuhan tulang dan juga tinggi badan anak? Nah, terkait dengan pertumbuhan tulang dan tinggi badan anak, di dalam susu ini mengandung mineral dan vitamin yang dapat membantu pertumbuhan anak. Ditambah juga susu merupakan sumber protein yang dapat membantu regenerasi sel di dalam tubuh dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nah, tetapi harus dilihat lagi. Susu ini basicnya yang tadi saya sebutkan mengandung protein dan dia digolongkan sebagai sumber protein. Nah, di dalam mendukung tinggi badan, karena spesifik kita berbicara tinggi badan nih pada saat hari ini ya. Jadi spesifik terhadap tinggi badan, susu ini hanya mengandung 15 sampai dengan 30% AKG atau angka kecukupan gizi kalsium dalam satu porsinya. Satu porsi sekali minum. Betul. Kan teman-teman nih sobat sehat RSCM pernah ya beli susu kotak ya. Nah, pernah baca nggak labelnya? Coba deh dibalik labelnya, di situ ada nutrition fact. Nah, dilihat berapa persen susu tersebut memenuhi kebutuhan kalsium sesuai dengan angka kecukupan gizi dari sobat sehat sekalian. Oke. Jadi sekali minum nanti bisa dilihat dulu ya, dicek dulu nih. Betul. Ternyata paling tinggi itu cuma 30% ya. Dan itu pun angka kecukupan gizi dari kalsium berkaitan lagi kembali dengan tinggi badan. Angka kecukupan gizi pada kalsium ini berbeda-beda sesuai dengan usianya. Jadi ada range usianya dan tingkatan kebutuhannya. Untuk anak nih di bawah kalau tidak salah 8 sampai dengan 10 tahun di bawahnya, itu kebutuhannya adalah 600 mg natrium. Nah, untuk di atas dari 12 tahun itu 1000 sampai dengan 1200 mg natrium sehari. Itu kecukupannya. Gitu. Jadi bener nggak sih ini 2 liter ya? Penasaran nih. Oke. Nah, karena udah penasaran, jadi
Itu benar nggak ya? Jadi yang 2 liter itu bisa langsung dijawab nih kayaknya nih Mas Yudi ya. Nah, benar nggak sih 2 liter itu? Kita kembalikan lagi ke dalam konsep dari rekomendasi gizi seimbang ya Sobat Sehat RSCM. Rekomendasi dari gizi seimbang untuk mengkonsumsi susu ini itu masuk ke dalam golongan protein hewani. Jadi kalau kita sudah mengkonsumsi susu, itu masuk ke dalam asupan protein hewani di mana kebutuhannya adalah 2 sampai dengan 3 porsi dari protein hewani sehari. Itu di luar kalau kita konsumsi ikan, telur, daging, ayam. Nah, tetapi balik lagi ya, kebutuhan kita adalah bukan hanya susu semata-mata. Ya, jadi kalau kan susu kan bentuknya cairan ya, manusia ini 70% lebih adalah cairan ya. Kebutuhan cairan pada orang ataupun pada individual itu ada takarannya. Jadi apakah kebutuhan cairannya semua itu digantiin dengan susu gitu? Jadi kita nggak minum air putih, ya nggak? Enak nggak tuh? Nah, jadi sesuai dengan rekomendasi aja. Dan American Association of Pediatrics atau AAP merekomendasikan nih pada anak itu terbatas untuk mengkonsumsi susunya, kecuali anaknya dengan kondisi khusus nih. Sobat Sehat RSCM, misalnya anaknya ada gangguan tumbuh kembang, kemudian anaknya ada penyakit tertentu yang memang membutuhkan susu jenis tertentu. Nah, itu tentu saja harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis anaknya. Oke. 2 liter sehari. Ya, oke. Banyak kan juga ya Mas. Apa nggak gumo ya? Iya, takut gumo. Oke. Selanjutnya saya juga pernah dengar nih, tinggi anak umur 2 tahun itu adalah dikalikan 2. Nah, itu adalah gambaran tingginya nanti pada saat dewasa. Apakah benar seperti itu ya Mas? Nah, terkait dengan tinggi badan nih Sobat Sehat RSCM, nanti kalau punya anak bisa dihitung loh tinggi badannya. Ternyata IDAI ada merekomendasikan untuk rumus tinggi potensial genetik. Jadi ada sebuah penelitian yang menyebutkan tinggi potensial genetik dari anak ini berdasarkan kedua orang tuanya. Nah, rumusnya adalah tinggi potensial genetik pada anak laki-laki yaitu tinggi badan orang tua laki-laki ditambah tinggi badan orang tua perempuan, kemudian ditambah 13 cm, kemudian dibagi 2. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan yang tadi tinggi badan orang tuanya dikurangi 13 baru dibagi 2. Nah, itu adalah tinggi potensial genetik yang dapat anak Sobat Sehat RSCM ini capai selama pertumbuhannya. Oke, itu untuk anak umur berapa yang kita bisa mulai hitung potensial nanti? Nah, itu di bawah 18 tahun. Di bawah 18 bisa tahun. Kita kejar atau maksimal untuk peak growth-nya maksimal pada individual itu terakhir di usia 21 tahun untuk laki-laki. Itu masih bisa bertambah tapi tidak signifikan dan tidak optimal. Nah, oleh karena itu kita harus kejar peak growth-nya nih di usia anak-anak supaya tinggi badannya mencapai tinggi badan potensial genetik dari anak tersebut nih Sobat Sehat RSCM. Wih, gimana tuh? Selain makan makanan protein dan kalsium, gimana nih? Ada beberapa hal yang mempengaruhi dari tinggi badan dari anak. Yang pertama tentu saja dari asupan makanan. Asupan makanan harus gizi seimbang, tinggi energi, kemudian tinggi protein ya untuk membantu pertumbuhannya, kemudian tinggi kalsium juga. Selain itu dibantu dengan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisiknya juga direkomendasikan aktivitas fisik di luar ruangan yang dapat merangsang pertumbuhan tulang. Misalnya pagi-pagi nih, pagi-pagi jogging, renang, aktivitas fisiknya aktivitas fisik itu. Ya. Ya, harus terkena sinar matahari, itu penting. Karena sinar matahari dapat mengubah provitamin D menjadi vitamin D yang ada di dalam tubuh kita. Dan fungsi dari vitamin D adalah nih Sobat Sehat untuk menyerap kalsium yang ada di dalam makanan dan digunakan dan disimpan ke dalam tulang. Otomatis itu akan membantu mendukung pertumbuhan tinggi badan Sobat Sehat RSCM. Oke. Berarti kalau anak-anak zaman sekarang yang seringnya main gadget ya di kamar, ya. duduk doang, nggak bagus ya. Iya, betul. Jadi harus tetap aktivitas fisiknya harus tetap ada ya. Nah, selain itu juga ada tambahan lagi. Selain dari makanan, faktor genetik orang tua, ada satu lagi nih. Selain dari aktivitas fisik juga nih Sobat Sehat RSCM, yaitu tidur. Nah, tidur, istirahat nih. Sudah cukup nggak sih nih Sobat Sehat RSCM, anak Sobat Sehat RSCM ini tidurnya di rumah berapa jam kalau rekomendasinya untuk anak-anak? Ada rekomendasinya 8 sampai dengan 12 jam pada anak-anak. Oke, 8 sampai 12. Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada anak.
untuk waktu tidurnya. 8 sampai 12 jam. Mungkin itu berbeda ya dengan dewasa ya. Oh, dewasa ya, apalagi kalau dikejar target kerjaan ya gitu ya. Bisa begadang iya, 8 jam kayaknya udah kebanyakan udah maksimal ya. Udah alhamdulillah di weekend. Alhamdulillah. Oke. Mungkin ada pertanyaan titipan ya dari teman saya nih, kebetulan punya anak balita umur 4 tahun ya, cewek anaknya. Sehari itu minum susu botol 6 ya, 6 botol itu yang 250 mili. 250 kali 6 berarti dikali 1.500. Betul. Jadi memang ibunya tuh seneng banget nih anaknya bangun tidur susu. Habis itu dia main-main sebentar, makan sebentar. Iya betul. Terus jam 10 selingannya susu lagi, makan, bangun tidur. Jadi aktivitas sehari-harinya sedikit. Udah kenal makanan padat lah ya 4 tahun, tapi ya itu susunya 6 botol sehari. Bahkan pada saat tidur ya, mungkin sobat sehat ya, bunda-bunda ada yang suka ngasih susu anaknya saat tidur gitu, bikin susu botol masih tidur tuh dikasih aja susu botol, mungkin ada juga ya. Sampai 4 tahun ya. Iya, sampai ada juga ya sampai 4 tahun tuh ya. Contohnya ya ada yang masih pakai botol ya usia 4 tahun. Nah, ini berlebihan gak Mas? Nah, balik lagi kita ke rekomendasi. Sebenarnya rekomendasi dari AAP atau American Association of Pediatrics ini merekomendasikan untuk mengkonsumsi susu pada anak yang sudah lebih dari 2 tahun itu 600 mili sehari, atau let's say 2 gelas aja sehari. Itu maksimal. Nah, itu pun dibantu dengan asupan makan tentu saja gizi seimbang sesuai dengan rekomendasi dan kebutuhan anak pada usianya. Nah, kalau manifestasinya gimana nih? Kalau tadi itu ya bunda-bunda yang ngasih anaknya susu berlebihan ya sampai 6 botol sehari, manifestasinya apa? Tentu saja yang anak akan menjadi overweight, obesitas ya. Berat badannya akan meningkat. Kalau dengan makanan juga sudah makan 3 kali, susu 6 kali, ya kan? Otomatis berat badannya akan meningkat, apalagi ditambah dengan aktivitas fisik yang tadi itu agak kurang aktivitas fisiknya gitu. Nah, oleh karena itu rekomendasinya tetap kita berpedoman pada gizi seimbang dan boleh mengkonsumsi susu sesuai dengan rekomendasi. Dan juga kalau misalnya kondisi tertentu, misalnya kan kadang ada anak-anak yang dengan gangguan sistem saluran pencernaan atau anak-anak yang tidak bisa mengkonsumsi makanan melalui mulut atau hanya bisa melalui selang, dan tentu saja itu harus dikonsultasikan kepada dietitian atau nutritionist dan dokter spesialis anak. Jadi mulai sekarang diperhatikan juga ya sobat sehat, bunda-bunda di rumah, susu maksimal 2 gelas aja sehari. Dan kalau misalnya kebiasaan yang suka ngasih susu kalau anak lagi tidur tuh, nah gimana tuh Mas Yudi? Kebiasaannya itu sebenarnya kan kalau rekomendasinya untuk menyapi susu di usia 2 tahun ya, dan sudah makan makanan keluarga dan mulai gizi seimbang untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, sebenarnya kalau diberikan susu pada saat malam hari, nah malam hari kan waktunya sistem organ kita untuk beristirahat, betul, dan untuk melakukan detoksifikasi. Koreksi dulu dari anak ibu ataupun bunda-bunda dan sobat sehat RSCM nih, koreksi dulu nih, anaknya asupannya sudah terpenuhi nggak? Sudah cukup nggak? Perlu nggak sih memberikan susu gitu? Kadang-kadang kan anak ada yang suka rewel ya. Tapi kan itu kan proses pembelajaran dari bayi menuju balita menuju dewasa kan, gitu. Jadi harus memang dikoreksi, dan kalau misalnya sudah sesuai kebutuhan, kayaknya dirasa tidak perlu diberikan untuk susu tersebut gitu. Oke. Kayaknya ada yang mau nanya nih dari audiens, ada yang mau nanya. Iya, dari tim kita nih, tim kreatif kita. Pada beberapa kondisi tertentu, misalnya pada anak intoleransi, misalnya pada anak yang tidak suka mengkonsumsi daging, protein, ikan, ayam, dan lain sebagainya, mungkin susu bisa diberikan sebagai alternatif pemberian makan. Nah, di dalam 1 porsi susu itu mengandung 7 gram protein. Gitu ya. Jadi kita tinggal menghitung, kalau saya nih sebagai dietitian nih di RSCM, kita menghitung kebutuhan sesuai dengan individualized, dan kita memberikan rekomendasi berapa sih jumlah porsinya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Gitu. Jadi memang itu bisa digunakan sebagai pengganti dari lauk hewani ataupun sumber protein hewani yang tadi sesuai dengan tumpeng dari gizi seimbang. Oke. Jadi kalau nggak makan daging, nggak makan protein lain, boleh 2-3. Iya, betul. Kadang-kadang ya, untuk memenuhi kebutuhan protein, kadang orang-orang ataupun individu dengan profesi tertentu mengkonsumsinya melalui susu. Misalnya pada atlet.
Betul, pada orang yang melakukan angkat beban, gym gitu, untuk membentuk Oke. ototnya. Itu kan biasanya disuplementasi Betul. menggunakan susu. Oke, terjawab. Oke, udah nggak penasaran dong ya. Selain itu, saya baru ingat nih, kan ada pengolahan susu kan macam-macam ya. Ada yang dia itu dibikin UHT ya, susu UHT, terus pasteurisasi dan juga susu bubuk yang difortifikasi dengan zat gizi mikro. Nah, itu sebetulnya yang untuk anak tuh yang lebih baik yang mana ya, Mas Yudi? Ya, lagi-lagi ke tagline ya, untuk anak jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ya, jadi dari jenis susu tersebut yang mana yang paling baik, balik lagi ke diri masing-masing sobat sehat RSCM. Kebutuhannya yang mana? Gitu, kebutuhan yang mana tentu saja harus dinilai dari asupan dan dari kondisi individu anak tersebut. Misalnya, kalau misalnya anaknya memang kurang proteinnya, kita bisa mencari dengan alternatif susu bubuk yang tentu saja tinggi protein, ataupun dengan misalnya anak yang biasa aja yang mengkonsumsi gizi seimbang, itu bisa mengkonsumsi susu yang biasa UHT ataupun susu cair yang biasa, yang kotak ataupun yang gelas ataupun yang kotak yang botol misalnya, itu bisa yang dikonsumsi susu cairnya. Nah, tetapi ada perbedaan dan kelebihan antara masing-masing jenis susu. Susu bubuk kelebihannya dia tinggi zat besi, tinggi kalsium, tinggi vitamin dan mineral karena dia melalui proses fortifikasi. Ditambahkan dari yang zat gizinya tadinya nggak ada ataupun ada dengan ditambahkannya menjadi lebih tinggi. Namanya metodenya fortifikasi. Nah, itu kelebihannya juga dia daya simpannya lebih lama karena bentuknya bubuk. Nah, itu kelebihannya. Kalau susu UHT atau pasteurisasi, susunya kelebihannya dia siap serap, siap dikonsumsi, gitu ya. Kekurangannya daya simpannya lebih cepat, lebih mudah basi. Ya, pernah nggak sobat RSCM kalau beli susu kotak itu yang 1 liter, kalau dibuka pernah baca nggak? Di kemasannya disimpan di dalam suhu berapa dan tahan berapa hari? Iya kan? Nah, terus dari susu kotak itu juga itu bisa sebagai pengganti dan pelengkap makanan, misalnya kalau tidak mengkonsumsi protein ataupun sebagai selingan untuk snack pada saat waktu makan. Oke, berarti nanti sobat sehat harus bijak ya memilih susu untuk anak. Satu lagi, kalau susu UHT itu kan sekarang udah banyak rasa-rasa ya, manis juga ya pasti ya. Dari vanila sampai matcha ya. Ada, iya betul banyak variannya. Tiramisu, apalagi taro dan segala macam. Oke, itu pasti kan ditambahin gula juga ya. Nah, ini bagaimana nih Mas Yudi nih? Berkaitan dengan gula dan pemanis pada susu, ya penting lagi nih bagi sobat RSCM untuk membaca label makanan, ya. Jadi jangan males kalau beli yang dicari pasti harga, yang otomatis ya. Harga utama nomor 1. Nah, setelah harga dibalik kemasannya, dilihat nutrition fact-nya, berapa persen kandungannya, berapa gram kandungannya. Nah, harus dikembalikan lagi sesuai dengan pedoman dari gizi seimbang dan tumpeng gizi seimbang. Nih, sobat sehat RSCM nih, ada tumpeng gizi seimbang di sana. Di paling atas dari tumpeng tersebut adalah membatasi garam, gula, dan lemak. Garam, gula, dan lemak di atas. Jadi porsinya itu lebih kecil daripada daripada yang di bawahnya ya. Protein, sayur-sayuran, dan sumber karbohidrat. Kenapa adanya di atas itu porsinya kecil? Karena kalau berlebihan konsumsinya tentu saja akan berdampak negatif bagi tubuh nih sobat sehat RSCM. Batasi konsumsi garam, gula, dan lemak. Gitu. Tapi kita harus balik lagi ya melihat kebutuhan masing-masing. Betul, dan juga perhatikan juga label kemasannya. Betul. Ya. Apakah gulanya itu terlalu banyak, nggak bagus juga ya buat anak ya. Rekomendasi gizi seimbang itu 5 sendok sehari. 5 sendok makan apa sendok? 4 sendok makan. 4 sendok makan sehari. Kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 55 gram. 50 sampai 55 gram sehari gula ya. Berarti nanti kalau misal susu kemasan kan kadang kita bisa lihat sampai 19 gram tuh gulanya. Berarti itu pun bukan hanya dari susu doang loh, Kak. Oh iya betul. Ada makanan lain misalnya. Betul. Kue-kue yang mengandung gula. Waduh, tuh kue-kue manis-manis gitu kadang ya, kopi ya. Transisinya sekarang kopi americano ya, justru yang nggak ada gulanya. Kasih dikit boleh. Iya ya, hati-hati dengan makanan-makanan kemasan, minuman kemasan juga harus hati-hati ya Mas Yudi ya. Kemasan. Dan itu ada penelitiannya loh. Gimana Sugar Sweetened Beverage atau SSB itu berdampak terhadap obesitas pada anak.
berdampak obesitas pada anak. Jadi semakin tinggi asupan minuman manis pada anak, obesitasnya tinggi. Kalau sudah obesitas tinggi, maka beresiko penyakit tidak menular nih pada anak. Resikonya nanti kalau udah anaknya dewasa, dia beresiko entah itu diabetes, hipertensi, dan sindroma lainnya bisa terjadi di masa mendatangnya. Betul. Ngeri banget ya. Apalagi sekarang gempuran iklan nih makin banyak ya. Ya nggak sih. Apalagi gempuran diskon juga ya di e-commerce nih. Kalau lagi ada promo nih, minum ini buy one get one nih. Lumayan buy one get one. Jadi tadinya nggak pengen beli jadi beli ya. Anak jadi ikutan minum dong ya. Iya Kak. Nah, balik lagi tadi saya juga pengen tahu nih, kalau anak-anak yang laktos intoleran ya, dia nggak bisa minum susu sapi mungkin ya. Apakah ada alternatif lain ya, misalnya susu kambing atau susu soya atau almond, itu mana yang baik ya untuk pengganti susu sapi itu? Ada anak-anak dengan yang intoleransi laktosa ya, memang dia nggak bisa mengkonsumsi laktosa. Kalau mengkonsumsi laktosa dia diare. Langsung mencret. Dan juga ada yang anak-anak alergi susu sapi. Nah, alergi dan intoleransi itu berbeda. Ya, otomatis kalau anak yang intoleransi, kita nyahkan toleran tersebut. Jadi mengkonsumsi susu yang memang nggak ada laktosanya. Ataupun anak yang alergi pun bisa dieliminasi laktosanya dengan mengkonsumsi susu yang tidak mengandung laktosanya. Bisa mereka referensinya bisa dengan yang susu soya, almond. Sekarang banyak ya produk-produknya ya. Dan tentu saja harus dilihat lagi nutrition fact-nya. Itu penting. Baca label kemasan pada sobat sehat RSCM. Jadi apapun bahan dasarnya dilihat lagi ya, kandungan gizinya ya. Dan kadang-kadang kan kalau produk-produk ini kan suka nggak mencantumkan label alergen ya. Berbeda nih kalau di luar negeri nih, dia cetak tebal atau ada apa ya, labelnya, label bahan ini mengandung alergen, ataupun ada kode warna nih, namanya traffic light system pada makanan. Jadi ada yang warnanya merah, kuning, dan hijau. Yang merah itu tinggi natrium, tinggi garam, kuning itu sedang kandungannya, dan hijau itu rendah kandungan garam dan gula gitu. Kalau di Eropa ataupun di negara maju ya sudah menggunakan traffic light system gitu. Dan bahkan kalau di luar negeri itu ada namanya sugar tax nih Kak Ajeng. Oh ya? Jadi ada produsen makanan yang melebihi batas ambang dari yang ditetapkan pemerintah dikenakan pajak gula. Kita sebutnya sugar tax. Nah, sugar tax itu digunakan pemerintah di UK ini terutama untuk menangani masalah kesehatan akibat konsumsi makanan tersebut. Gitu. Jadi sampai segitunya ya, diawasi ya. Dengan ketat penggunaan gula ya di Indonesia juga bisa mengaplikasikan ya Kak Ajeng ya. Iya pastilah, pasti kita akan berbenah menjadi lebih baik ya. Oke. Selanjutnya tadi kan sempat diomongin juga aktivitas dan pola tidur ya tadi. Yang baik, kalau pola tidur yang baik itu apakah tadi 8 jam sampai 12 jam langsung, atau dibagi nih, misalnya ada tidur siangnya gitu, kalau anak-anak ada tidur siangnya gitu. Nah, idealnya sih itu merupakan akumulasi, tetapi di dalam prosesnya ada fase tidurnya. Jadi ada fase tidur dari yang fase tidur awal dan fase tidur dalam. Nah, si anak tersebut ini harus mendapatkan fase tidur yang dalam yang nyenyak. Gitu. Pada fase tidur awal ini kan biasanya kan kalau tidur 1 sampai dengan 2 jam pertama itu biasanya masih gelisah tuh. Gerabak gerubuk, guling sana guling sini. Nah, fase tidur dalam itu adalah fase tidur yang dia sudah terlelap dalam gitu. Nah, di dalam proses fase tidur itu tulang di dalam tubuh anak tersebut akan bertumbuh dan berkembang ya. Jadi ada namanya osteoblast di sana, dia akan membentuk tulang dan persendian pada anak, dan itu optimal terutama pada waktu tidur dan pada saat aktivitas fisik dibantu penyerapannya dengan vitamin D. Jadi pada saat waktu tidur dan aktivitas fisik itu adalah waktu terbaik pertumbuhan untuk tulang. Pada anak ya. Kalau kita nggak bisa naik lagi nih, udah mentok ya masih mau ditarik gimana juga nggak bisa ya. Jadi mendingan anak yang pecicilan sebenarnya ya, masih dia aktivitas fisiknya banyak ya, terus dia berjemur. Betul, terus itu merangsang loh, aktivitas fisik merangsang pertumbuhan tulang. Iya, keren. Terus nah yang terakhir nih, apa nih saran Mas Yudi untuk sobat sehat RSCM dalam mendukung tumbuh kembang putra putrinya? Nah, sobat sehat RSCM, pesan-pesan nih untuk bunda-bunda
bunda dan ayah di sana yang mendengarkan podcast hari ini, pesan dari saya terutama adalah penuhi gizi seimbang, lengkapi kebutuhan gizi anak sesuai dengan usianya dan sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Kemudian lengkapi juga dalam proses mendukung tumbuh kembangnya dengan aktivitas fisik, makanan sehat dan bergizi, dan tidur yang optimal. Oke, keren ya. Jadi selain makanan, gizi, istirahatnya, aktivitas fisiknya juga harus diperhatikan ya Mas Yudi ya. Karena kita nggak bisa menyorot terhadap satu bagian saja, tapi di dalam lingkungan anak tersebut yang membentuk tumbuh kembangnya kita harus perhatikan. Iya, ada faktor-faktor lain ya selain Betul, zat Sobat gizi ya Sehat. dan apa yang dikonsumsi. Oke, terima kasih atas informasinya Mas Yudi. Semoga bisa bermanfaat buat Sobat Sehat RSCM. Dan informasi ini jangan sampai berhenti di Anda. Silahkan teruskan kepada keluarga, kerabat, dan juga sobat-sobat semua. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Sampai jumpa Sobat Sampai Sehat. jumpa.